Ya, selamat datang di Bincang Aktor dan selamat datang Mas Gunawan Maryanto, Iya. Mas Cindil. Teman-teman, selamat datang di Bincang Aktor yang ke-41. Kemarin kita sudah sempat ngobrol sama Mas Rendra, ngobrolin soal karya dia yang baru, Saritin. Kemudian juga sempat ngobrol sama Om Seteng, dan sekarang setelah sekian lama, kayaknya dari tahun berapa ya, aku berharap bisa bincang terus sama Mas Cindil tuh. Kayaknya aku sempat minta Galang, temanku, untuk kontak Mas Cindil untuk ngajak ngobrol bincang aktor tuh. Aku lupa, mungkin 2 tahunan yang lalu. 2 tahunan yang lalu ya. 2 tahun yang lalu sejak Istirahatlah Kata-Kata, kemudian kita tertarik untuk ngobrol sama Mas Cindil soal proses keaktorannya. Dan kemarin kita juga sempat ketemu waktu di JAV. Dan ya selalu aku bilang, Mas ayo bincang aktor yuk. Tapi kita masih belum ketemu kesempatannya. Dan akhirnya hari ini setelah menunggu hampir 2 tahun, aku aktor usianya 2 tahun, kita nunggu Mas Cindil 2 tahun. Akhirnya keturutan juga untuk bisa bincang aktor sama Mas Gunawan Maryanto. Aku manggilnya Mas Cindil atau Mas Gun? Ya terserah aja. Terserah aja. Enak aja. Oke, Mas Gun. Aku udah melakukan beberapa riset gitu soal Mas Cindil gitu ya. Aku manggilnya Mas Cindil aja lah biar agak akrab gitu ya. Di salah satu, kita ngobrolin soal Istirahatlah Kata-Kata. Nah, di Istirahatlah Kata-Kata itu kalau nggak salah seingatku ketika Mas Cindil ngobrol sama Mas Putut EA di Mojo, itu Mas Cindil kan memainkan tokoh biopik ya. Kemudian aku nggak tahu nih bagaimana proses lengkap penciptaannya. Karena kemudian Mas Cindil juga sempat ngomong kalau Mas Cindil itu memilih untuk tidak bertemu dengan anggota keluarga dengan alasan takut terbebani sepenangkapanku. Nah, gimana sebenarnya proses penciptaan Wiji Tukul ini di Istirahatlah Kata-Kata? Iya. Aku memang memilih nggak bertemu dulu ya, bertemunya setelahnya. Jadi nggak bertemu dulu dengan pihak keluarga. Itu salah satunya jelas untuk mengurangi beban ya, dan juga tekanan emosi gitu. Dan aku sendiri kemudian melakukan pelacakannya, riset atas karakter Wiji Tukul lebih banyak melalui puisi-puisinya. Karena sejak awal memang Angginun sebagai sutradara dan penulis naskah, penulis skenario itu tidak meminta aku untuk harus persis atau harus benar-benar membawakan sosok Wiji Tukul sebagaimana adanya gitu. Itu jadi aku diberi kebebasan untuk menafsir karakter Wiji Tukul ini, dan bahan utamaku adalah puisi-puisi Wiji Tukul. Itu yang paling banyak ya, karena kalau bahan yang lain kan lebih banyak cerita ya, cerita, dan cerita-cerita dari keluarga kan sudah banyak dikumpulkan gitu kan. Itu yang aku manfaatkan. Kenapa juga jangan ketemu dulu, karena sebenarnya bahan-bahan dari keluarga sudah banyak gitu. Cerita-cerita dari Mbak Pon dan anak-anaknya misalnya. Kemudian dokumen yang lain itu juga nggak terlalu banyak kan. Rekaman video itu paling ya dipertunjukkan ya pas dia baca gitu kan. Ada 1-2 lah gitu. Apalagi yang bisa aku kumpulkan. Jadi foto-foto ya. Kalau foto yang paling banyak, foto-foto dan puisi sebenarnya itu bahanku yang utama. Jadi bahan utamanya adalah dari puisi dan foto-foto itu. Tapi kan kemudian pada akhirnya hasil ciptaan Mas Cindil, jika dibandingkan dengan sosok Wiji Tukul yang asli, itu kan kayak ada upaya untuk mendekati. Kayak misalnya cara bicara yang agak cadel. Itu kan ada upaya untuk mendekati. Iya. Nah, apa yang Mas Cindil maksud dengan kemudian diberikan kebebasan untuk menciptakan Wiji Tukul? Artinya kan Wiji Tukulnya sebenarnya tetap ada dalam tetap ada koridor Wiji Tukul yang sedang dicapai kan, yaitu dalam standar biopik.
sebagai seorang tokoh sejarah. Ya, jadi yang dimaksud dengan kebebasan itu kan pertama bagaimana kemudian aku menafsir karakter itu ya, dan mewujudkannya. Sebenarnya nggak cadel pun nggak apa-apa gitu, buat Anggi gitu. Tapi kan ada upaya-upaya lain ya yang mesti aku dekati. Ya secara fisiologis gitu kan, misal dari foto-foto, kemudian dari cara dia berbicara misalnya yang aku tangkap. Kemudian juga sosiologisnya kan ya, ruang di mana dia tumbuh, lingkungan gitu kan, lingkungan teater, lingkungan seniman, lingkungan pergerakan gitu kan, itu yang mesti juga aku lihat dan aku pelajari apa yang kemudian bisa menumbuhkan Wiji Tukul dari sana. Dan kemudian yang psikologis ya, situasi pelarian kan, kebetulan yang diambil kan fase pas dia berada di Pontianak ya. Jadi cerita-cerita dari kawan-kawan yang ada di sana yang menyembunyikan, membantu pelarian dan penyembunyian Wiji Tukul di sana, itu juga sangat membantu. Bagaimana situasi Wiji Tukul ketika berada di sana. Dan kebetulan kayak Bang Martin dan kawan-kawan yang lain juga sering banget nungguin ya, datang ke lokasi juga untuk ngasih masukan-masukan juga gitu. Itu jadi tetap saja gitu kan, bagaimanapun sosok Wiji Tukul itu ada, dikenal oleh banyak orang gitu, dan mereka tentu saja punya ingatan-ingatan tertentu ya atas sosok Wiji Tukul ini bagi yang mengenalnya. Dan juga sudah banyak ditulis juga reportase dan macam-macam, sehingga memang sudah ada gambaran gitu ya, gambaran dasar lah gitu. Itu jelas aku ambil gitu, aku nggak itu salah satu tolakan gitu ya, tolakan untuk kemudian aku mengembangkan karakter ini. Gitu. Oh, oke. Tujuan Mas Cindil ketika bermain Wiji Tukul itu apa sebenarnya, capaian yang diharapkan Mas Cindil? Berusaha sedekat mungkin atau semirip mungkin dengan tokoh Wiji Tukulnya kah? Atau berusaha untuk bisa menangkap pikiran-pikiran dan ide-ide yang dimiliki oleh Wiji Tukul? Yang kedua sih, jadi ya kalau soal kemiripan terus bagaimana, itu kan keterampilan ya, hal yang di luar keterampilan. Tapi ada yang dibalik itu kan, yaitu gagasan atau apa ya, spirit dari Wiji Tukul gitu kan. Yang itu aku baca benar dari puisi-puisinya gitu, tertangkap benar bagaimana spirit perlawanan Wiji Tukul gitu kan. Bagaimana dia melihat dan bersikap atas ketidakadilan yang berlangsung gitu, atas represi Orde Baru pada waktu itu. Jadi spirit itu yang coba aku tangkap, dan gimana caranya itu bisa hadir ya melalui film itu. Nah, gimana cara Mas Cindil berhasil menangkap gagasan itu? Apakah ada hubungan dengan bahwa Mas Cindil adalah juga penulis, sehingga karena kan gini, kita tahu bahwa secara umum lah, puisi kan bukan bahasa yang layar pertama, bukan bahasa yang mungkin sekali baca dia akan langsung memahami. Ada layer-layer berikutnya untuk memahami itu. Apakah dalam memahami gagasan-gagasan Wiji Tukul yang pada akhirnya berarti Mas Cindil menangkap gagasan-gagasan itu dari yang Mas Cindil bilang tadi ya, dari membaca puisi, dari membaca tulisan-tulisan Wiji Tukul itu. Nah, gimana cara Mas Cindil kemudian berhasil menangkap gagasan itu dengan tepat gitu, dan merasa bahwa ini gagasan yang tepat atas Wiji Tukul? Ya, aku banyak dibantu karena aku juga penyair ya, artinya ada keakraban dengan kata dan bagaimana kemudian menafsir sebuah puisi gitu ya, gagasan yang tersembunyi di dalam puisi gitu. Jelas aku sangat terbantu oleh itu, dan aku pikir juga semua aktor yang mesti akrab dengan kata ya, mesti mampu untuk kemudian menafsir satu teks gitu kan, entah itu dialog-dialog verbal maupun kemudian yang metaforik gitu. Jadi aku sangat terbantu gitu. Dan aku nggak tahu tepat atau enggak gitu kan ya, itu selalu relatif ya gitu. Tapi paling tidak aku cukup yakin lah
apa yang aku tangkap itu, spirit yang ada di sana, yang di dalam puisi-puisi itu aku yakini gitu kan, sehingga kemudian itu bisa jadi satu pijakanku untuk bermain gitu. Nah, kalau di keaktoran kan salah satu prinsip yang kemudian ku baca dan ku pahami, aktor kan harus berusaha mampu menciptakan karakternya utuh dari berbagai sudut gitu. Itu yang kemudian jadi pertanyaan besarku ketika Mas Indil dalam tanda kutip untuk awal menghindari untuk bertemu dengan keluarga. Ada salah satu kasus di mana Kevin Costner waktu main di JFK, dia menemui tokoh yang dia mainkan, dan dia juga menemui lawan dari tokoh yang dia mainkan, artinya orang yang bermusuhan, orang yang berteman, dan menemui sebanyak orang mungkin untuk mendapatkan pandangan-pandangan untuk melengkapi karakternya itu. Nah, artinya kan ketika Mas Cindil menghindari untuk bertemu dengan keluarga, Mbak Pon, bertemu dengan Fajar, bertemu dengan Fitri, mungkin Mbak Pon lah, kalau Fajar sama Fitri mungkin masih kecil ya, belum tahu betul bagaimana bentuk bapaknya. Bukankah itu malah akan melengkapi hasil ciptaan Mas Cindil? Atau memang Mas Cindil merasa bahwa itu sudah terlengkapi dari tulisan-tulisan Mbak Pon dan anak-anaknya? Ya, yang aku butuhkan kan sebenarnya cerita ya, cerita. Ya, aku bertemu dengan banyak orang, kawan-kawannya, gitu. Artinya kelengkapan itu juga aku kejar, gitu. Dan kalau ngomong cerita, gitu kan, harus dibilang ceritanya udah berbeda. Wiji Tukul itu udah jadi mitos, gitu. Jadi aku perlu jarak tertentu ya. Apalagi kemudian ketika ya cerita Mbak Pon sekarang dengan mungkin 15 tahun yang lalu berbeda. Udah berbeda. Gitu. Dan cerita Mbak Pon kan juga banyak ditulis ya. Dia banyak diwawancarai juga. Jadi aku juga sudah mendapatkannya dalam jarak tertentu. Dari tulisan-tulisan itu gitu. Itu sih, jadi aku mencoba mengeliminir hal-hal yang bahkan kemudian nanti malah akan jadi gangguan gitu kan. Jadi gangguan. Dan ini juga bukan kisah yang bahagia ya. Iya, bukan success story yang Mas Cindil. Ya, bukan success story. Jadi aku juga mesti berhati-hati gitu kan. Jadi malah nanti kedatanganku malah men-trigger trauma tertentu juga. Jadi ya mesti hati-hati. Apalagi tetap masih seger kan ini. Masih seger dalam ingatan banyak orang gitu kan. Peristiwa itu belum berlangsung terlalu lama lah gitu. Meskipun ya kita mungkin sudah cepat lupa gitu. Tapi ini belum terlalu lama, masih segar. Gitu. Itu juga, jadi ya aku mesti hati-hati juga gitu. Apakah itu juga yang jadi pertimbangan yang Mas Indil bilang ketika memilih untuk memainkan dan menerima proyek Istirahatlah Kata-Kata, yang Mas Indil bilang bahwa harus ada pertimbangan politis dan lain sebagainya, termasuk pertimbangan soal menghidupkan trauma keluarga inti Wiji Tukul ini? Iya, dan yang kemudian membuat aku memilih ini kan dorongan dari kawan-kawan ya, untuk kemudian bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk melawan lupa gitu kan. Satu gerakan bersama untuk melawan lupa. Dan Wiji Tukul itu bukan yang utama di sini. Dia hanya satu simbol dari banyak hal yang dilupakan, banyak hal yang belum selesai gitu. Jadi itu juga yang kemudian ini bukan perihal Wiji Tukul. Ini perihal yang lebih besar dari itu. Kasus-kasus kemanusiaan yang belum selesai di Indonesia. Nah, bagaimana Mas Indil memposisikan itu ketika akhirnya yang kemudian juga dilihat oleh banyak orang, Mas Indil adalah tokoh utama di film ini. Memposisikan bahwa bukan Wiji Tukulnya yang sedang dibicarakan, tapi ada gagasan lain yang lebih besar dari Wiji Tukulnya itu sendiri. Nah, memposisikan itu bagaimana? Sementara kan pada akhirnya ketika Mas Cindil sebagai tokoh utama, mau tidak mau, orang-orang jadi mungkin menganggap bahwa Mas Cindil sebagai Wiji Tukul adalah ujung tombak dari film ini. Artinya ketika Wiji Tukulnya ditiadakan dalam Istirahatlah Kata-Kata, dia tidak jadi Istirahatlah Kata-Kata. Iya, bukan berarti menghilangkan Wiji Tukul ya.
bahwa ini bukan perihal biji tukul, gagasan ini bukan perihal biji tukul. Gagasan besarnya bukan perihal itu, tapi gitu kan, untuk membicarakan gagasan yang besar, yang abstrak barangkali itu kan tetap butuh perwujudan yang sesederhana mungkin ya. Sehingga kemudian pesan itu bisa sampai, jadi tidak abstrak gitu. Maka kemudian jadi pemilihan biji tukul sebagai simbol dari banyak hal yang belum selesai, banyak hal yang dilupakan itu tepat gitu. Maka kemudian ya gagasan itu perlu aku ketahui saja gitu. Tapi kemudian untuk membicarakan gagasan itu ya aku kemudian harus fokus gitu ya pada sosok biji tukul ini, si pembawa pesan ini gitu. Ketika memainkan biji tukul itu gagasannya terpikir untuk terus dijalankan tidak? Atau enggak? Semata-mata memainkan biji tukul saja secara wajar yang dibilang Mas Cindil. Ya gagasan itu terus beredar ya di dalam kepala aku, tetapi ketika main kan ya aktor ya bermain gitu ya. Artinya ya seluruh teori, seluruh keterampilan, seluruh gagasan di balik sebuah karya itu landasan saja gitu. Jadi aku juga ketika memainkan itu juga nggak mikirin itu ya. Aku memikirkan bagaimana aku berada di dalam lingkungan yang terberi gitu kan. Aku berdialog dengan lawan main gitu. Ya udah, ya, aku bagaimana aku berinteraksi dengan lawan main, berinteraksi dengan ruangan, kemudian juga menghidupkan dan memasuki suasana yang diharapkan oleh adegan itu gitu. Aku ya fokus ke sana sebagai aktor gitu. Seluruh penelusuran pelacakanku itu ya itu semua bekal gitu ya di dalam gitu, yang barangkali juga kadang juga nggak mesti aku keluarin gitu kan di saat-saat tertentu saja gitu. Mas Cindil tentu melakukan banyak riset ya ketika di Wiji Tukul, mungkin begitu dalam risetnya sehingga punya pengetahuan yang begitu banyak soal Wiji Tukul, soal gagasan dan lain sebagainya. Dan Mas Cindil juga kan kita tahu kalau Mas Cindil terlibat di kesenian, terlibat di teater terutama dari kelas 5 SD ketika ikut dengan Rudy Koren, Ya. sorry. Nah kemudian ketika bermain dengan semua data yang Mas Cindil punya, entah itu data yang kemudian berhubungan dengan karakter, keterampilan yang sudah Mas Cindil latih sekian puluh tahun, bagaimana membuatnya automatically? Maksudnya bagaimana membuat data-data yang Mas Cindil punya itu menubuh ketika sedang bermain tanpa perlu yang Mas Cindil tadi bilang, tanpa perlu memikirkannya. Apakah ada kesadaran untuk di momen ini aku harus menyalakan pengetahuan yang ini, di momen ini aku harus menyalakan pengetahuan ini? Ya, salah satu hal yang menurutku mesti dicapai seorang aktor kan memang kemudian bisa bermain apa adanya ya. Bisa bermain dengan spontan gitu. Seperti tidak dalam rancangan tertentu gitu. Proses perancangan dan pemahaman itu aku lakukan di tahap sebelumnya gitu, sebelum aku acting gitu. Pengumpulan data dan macam-macam itu kan di belakang itu. Itu yang kemudian aku itu jadi modal untuk aku melakukan penubuhan ya. Dan proses penubuhan itu tentu saja tidak bisa sebentar gitu. Jadi ada proses yang mesti aku lakukan untuk kemudian melakukan percobaan sendiri ya. Bagaimana cara ngomongnya, bagaimana cara berjalannya, cara duduknya itu aku latihkan gitu. Sehingga kemudian aku terbiasa dengan cara ngomong itu, terbiasa dengan cara berjalan seperti yang ada dalam rancangan itu. Sehingga kemudian ketika pada saatnya itu ya aku tinggal melakukannya saja gitu. Aku sudah akrab dengan pola atau perilaku yang semacam itu gitu. Jadi ya udah gitu. Berarti ada momen pembiasaan ya dalam proses. Iya, ada momen pembiasaan. Jadi setelah dirancang itu harus dibiasakan gitu, karena perancangan itu bisa jadi jauh gitu kan dari
dari perilaku keseharianku gitu, sehingga untuk upaya untuk mendekatinya ya jelas dengan latihan dan perulangan ya, sehingga kemudian aku bisa membiasakan diri ya dengan rancangan itu. Total berapa lama kemarin proses mencari dan membiasakan biji tukul? Dari pertama kali aku diminta itu kurang lebih mungkin setahun lebih lah gitu. Okay. Setahun lebih dari pertama kali aku diminta sampai kemudian akhirnya bisa diproduksi gitu. Itu cukup lama dan jelas dalam situasi film semacam ini ya, yang bukan film industri gitu kan, tentu perlu banyak upaya untuk bisa mewujudkannya. Jadi tim produser juga bergerak gitu untuk gimana caranya menggalang dukungan untuk film ini, dan itu kan serba tidak pasti. Aku bahkan nggak tahu kapan gitu kan, kapan akan bisa syuting, nggak ada jadwal yang jelas. Itu juga agak menyulitkan sebenarnya. Tapi aku sih nggak terlalu menunggu-nunggu, ya udah gitu. Begitu aku udah menyepakati ya aku coba masuki gitu. Dan aku juga tidak punya kenyamanan di mana kemudian aku bisa benar-benar fokus di sana kan gitu. Oke. Aku masih melakukan banyak hal yang lain, proses-proses yang lain, teater, juga film yang lain. Jadi aku melakukan itu di antara kesibukanku ya. Aku tidak bisa, karena tidak pasti kapan, sehingga juga aku tidak bisa melonggarkan satu waktu tertentu dan juga tidak memiliki kemampuan untuk itu gitu. Sehingga itu semua aku lakukan sambil berjalan gitu. Sambil melakukan proses-proses yang lain. Kebetulan waktu itu Garasi sedang proses Yang Fana Adalah Waktu Kita Abadi, yang banyak ngomong soal kekerasan juga, secara personal maupun sosial gitu. Itu juga sangat membantu. Jadi itu juga bagian dariku untuk memasuki karakter Wiji Tukul. Bahkan di dalam improvisasinya juga aku banyak memasukkan puisi-puisi Wiji Tukul gitu kan, untuk latihan-latihan. Ketika belum menemukan teksnya kan, kalau penciptaan bersama kan teksnya sambil jalan ya gitu. Ketika aku belum menemukan, ya aku pakai aja puisi-puisi Wiji Tukul gitu. Ya sembari aku latihan gitu kan. Aku bacakan, aku ucapkan, aku cari bentuk-bentuk penubuhannya gitu. Jadi sembari gitu. Jadi aku melakukan prosesnya sembari juga kemudian memasuki hal-hal yang lain. Dan itu kebetulan juga lumayan padat pada waktu itu ya. Aku lagi proses Mahabharata dengan Hiroshi Koike juga gitu. Jadi itu berturutan. Aku selesai dengan Yang Fana Adalah Waktu, pulang ke Jogja, kemudian prosesnya Koike, Mahabharata. Habis Mahabharata selesai, aku masuk ke Nyainya Mas Garin gitu. Persis setelah syuting Nyai selesai, aku berangkat ke Pontianak. Itu saling mencemari nggak Mas? Maksudnya kan dalam proses menciptakan Wiji Tukul yang panjang itu ada banyak proses lain yang Mas Cindil jalani. Entah itu waktu adalah fana kita abadi dan proses Nyai itu ada saling mencemari nggak? Entah kemudian karya di Garasinya mencemari Wiji Tukul, atau Wiji Tukul kemudian dalam tanda kutip mencemari di karya Garasi, atau waktu di Nyai karakter yang di Nyai ikut mencemari Wiji Tukul. Ada itu nggak Mas? Enggak sih, maksudku ya semua kan ada ruangnya sendiri ya. Dan justru malah buat aku memperkaya. Berkaya banget gitu. Misalnya dari Mahabharata gitu 2 bulan full tubuh gitu kan. Itu kan teater tari, itu juga ya aku anggap ini persiapan
secara fisik gitu kan, bagaimana mengolah sensibilitas tubuhku gitu. Di Yang Fana jelas aku banyak bergulat dengan tema-tema yang hampir sama ya, hampir sama dengan apa yang pengen dibawakan di dalam istilah kata-kata gitu. Jadi saling melengkapi malah gitu. Saling melengkapi. Jadi dan aku melihatnya seperti itu memang gitu. Oke. Ya jangan sampai tumpuk. Pertama kalau aku sih gitu. Jadi memang satu-satu gitu sehingga kemudian tidak saling mengganggu. Jadi aku sih menghindari proses yang berbarengan gitu. Kalau itu barangkali akan saling tarik menarik ya. Jadi ya setidaknya urut dan kalau bisa aku punya jeda gitu untuk kemudian melakukan ya ambil nafas gitu kan dan juga melakukan pengendapan tertentu untuk memasuki proses berikutnya gitu. Itu yang kemudian jadi tidak tercemari karena masing-masing dilakukan ketika proses teater garasi ya garasi. Mahabharata ya Mahabharata, Nyai ya Nyai. Meskipun beriringan, maksudku beriringan, tapi dia nggak barengan, nggak tumbuk sehingga kurang untuk tidak mencemari. Oke. Kalaupun harus beririsan juga porsinya berbeda. Nah gimana cara Mas Cindil membagi itu? Ketika pada akhirnya entah itu beririsan ataupun kemudian tidak beririsan, karena kan ada beberapa aktor yang, Mas Cindil berarti bukan tipikal aktor yang menerima 2 project dalam satu waktu yang kan banyak tuh aktor-aktor kita yang ini lagi garap film cocokin jadwal film ini juga dia lagi garap film gitu. Mas Cindil bukan tipikal yang kayak gitu ya. Nah gimana cara Mas Cindil untuk oke, selesai nih Mahabharata sekarang ke project selanjutnya. Nah, gimana cara Mas Cindil melakukan itu? Ya harus pinter-pinter ya, maksudku gini. Ekosistem berkesenian di Indonesia kan masih terus-menerus goyah ya. Bahkan aku itu tidak bisa menyusun jadwalku misalnya. Dalam tahun ini aku akan apa saja kan nggak tahu. Susah banget. Kita nggak punya pijakan untuk bisa kemudian menyusun rencana seperti itu gitu. Semuanya serba dicoba dan juga penuh ketidakpastian. Wah ternyata bisa. Ternyata ada kesempatan ini gitu kan. Dan kesempatan ini nggak akan datang 2 kali jelas gitu. Terus gimana caranya mengatur itu? Memang harus pertama ya memilih benar gitu kan. Fokus ya, kita punya satu fokus tertentu dan kemudian berdasarkan fokus itu jadi bisa menyusun agendanya yang serba tidak pasti ini gitu. Mungkin kalau kawan-kawan yang di luar gitu kan dengan ekosistem berkesenian yang lebih kukuh gitu 1-2 tahun ke depan gitu sudah jelas gitu ya mau ngapain saja, project apa saja gitu kan. Di sini kan enggak gitu. Iya, di sini agak nggak pasti ya. Apalagi kalau udah di teater ya, nggak pasti tergantung proposal. Di film saja kan juga kayak gitu misalnya aku mau jadi Wijitukul, tapi kapan nggak tahu. Waktu itu ketika Mas Cindil menerima aku mau itu belum ada kepastian kapan akan belum. Ya semua lagi bekerja bersama untuk kemudian mewujudkannya. Tim produser bekerja, Anggi nggarap skenarionya dan macam-macam. Jadi kayak ya gitu. Jadi harus pintar-pintar juga untuk kemudian memprioritaskan sesuatu gitu kan di tengah situasi yang kalang kabut seperti ini. Nah, Mas Cindil pernah bilang di videonya Mas Putut juga di Mojo. Ada momen di mana Mas Cindil dibilang terlalu gemuk. Kemudian harus menguruskan berat badan. Difasilitasi nggak sih Mas? Atau Mas Cindil menurunkan badannya sendiri? Ya nggak ada fasilitas apa-apa ya. Nggak ada ya? Ya udah, kegemukan. Nah, Anggi bilang, yo wes gitu. Masih ada waktu berapa bulan ya? 2 bulan ya udah. Ya udah. Dari berapa kilo waktu itu Mas? Ya aku sih nggak menghitung-hitung banget gitu. Maksudku berapa kilo? Mungkin sekitar 4-5 kilo gitu. Pokoknya aku cocok-cocokin dengan foto gitu. Oke segitu ya. Ya nggak ada fasilitas apa-apa ya itu tanggung jawabku sendiri gitu. Gimana caranya bisa mengejar itu gitu. Nah, pernah sambat gitu ya Mas? Maksudku ya tentu kita nggak bisa membandingkan industri
film atau teater kita dengan industri film atau teater yang ada di luar ya, yang mereka memang diberikan fasilitas sedemikian rupa. Pernah sambat nggak karena terlalu banyak tuntutan tapi tidak ada dukungan dari keproduksian? Ya kalau mau sambat sudah dari dulu aku sambat ya. Dan juga nggak akan kemana-mana, sambat nggak menyelesaikan. Jadi itu upaya yang mesti dilakukan gitu. Ya aku seneng kok gitu, maka ya aku harus mengupayakannya gitu. Jadi susah juga kalau mau membanding-bandingin yang nggak bisa dibandingin kok gitu. Nggak bisa dibandingin, jadi ya ngapain banding-bandingin gitu. Ya udah, apa yang berlangsung di sini, lingkungan atau medannya seperti apa, ya itulah yang jadi pijakan. Yang di luar ya buat referensi saja. Oh, ada satu situasi yang berbeda, ada kenyamanan-kenyamanan tertentu gitu. Tapi banyak juga hal yang tidak ada di sana tapi ada di sini kan gitu. Yang kemudian jadi membedakan aktor, misalnya aktor dari dunia ketiga, aktor dari Indonesia gitu dengan aktor dari mungkin dunia yang lebih mapan lah gitu kan. Berbeda. Kita punya hal yang lain. Pada akhirnya tetap berusaha bertanggung jawab atas pekerjaan dan profesi yang kita lakukan, terutama ketika kita memilih sebagai seorang aktor. Nah di proses syutingnya, nah ini aku tertarik untuk menanyakan soal stay in karakter off on kamera atau keluar masuk ketika syuting? Keluar masuk. Gimana caranya tetap konsisten? Karena pertama sudah tidak linier. Kemudian keluar masuk karakter. Bagaimana cara Mas Indil untuk bisa tetap konsisten? Pertama relax ya. Gimana aku bisa relax gitu ya. Mencari situasi yang kemudian aku jadi nyaman gitu. Sehingga begitu relax aku bisa lebih mudah untuk keluar masuk gitu. Jadi ya di luar syuting ya aku berusaha untuk relax gitu, untuk tenang, berusaha setenang mungkin lah. Dalam situasi itu barulah kemudian aktor itu bisa meloncat-loncat, bisa keluar masuk dengan lebih enak gitu. Jadi relax dulu, baru kemudian bisa switch on, switch off. Tapi ada beberapa kasus di mana ketika dia relax pun untuk lompat tepat di titik karakter yang sebelumnya dia mainkan, meleset. Mas Indil tidak mengalami itu? Untuk melompatkan kita butuh pijakan ya. Nah, aku berpijak pada interaksi. Artinya berpijak pada ruang. Berpijak dengan suasana yang dibangun oleh lawan main gitu. Kalau di film ya kemudian juga berpijak juga pada angle kamera dan sebagainya. Itu yang kemudian aku jadikan pijakan. Okay. Gimana caranya aku bisa wajar bermain di dalam konteks itu. Gitu. Konteks ruang semacam itu, cahaya seperti itu, lawan main yang seperti itu. Kuncinya interaksi. Gitu. Jadi aku nggak ngarang. Gitu. Meleset tuh kadang karena ngarang. Okay. Membayang-bayangkan yang sebenarnya nggak ada. Gitu. Aku ya berpijak dari apa yang ada dalam ruangan itu, ada apa. Gitu. Aku bisa berinteraksi dengan apa di situ. Itu yang aku jadikan pijakan. Berarti Mas Indil tidak merencanakan akan bermain seperti apa ya? Enggak. Tapi aku menyiapkan diri. Iya, merancang tapi tidak merencanakan. Jadi gini, kan ada kalau di teater itu ada ekspresi dan pre-ekspresi ya. Ya ekspresi ya udah berekspresi aja. Tapi ada banyak hal yang dilakukan di tahap berekspresi ini. Artinya persiapan. Latihan itu kan bersiap ya. Kita sedang bersiap. Bahwa apa yang terjadi nggak tahu nanti di lapangan. Ya kayak atlet lah, kayak pemain sepak bola lah. Kita nggak tahu nanti hasilnya seperti apa, situasinya seperti apa. Ya semuanya sudah dirancang, dilatihkan gitu kan. Posisi sudah disiapkan, strategi sudah disiapkan. Tapi ketika bermain kan
tentu ada banyak perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan bayangan. Ya kesiapanku lah yang menentukan, latihanku yang menentukan kemudian. Berarti Mas Indil benar-benar hanya, kalau dalam prinsipnya Stanislavski kan here and now aja berarti ya? Iya. Berada di sini dan Targetnya sekarang. Ntar bisa here and now gitu. Bagaimana kemudian aku bisa berada di situ saat itu dengan seluruh hal yang ada di situ. Ada kejadian tidak terduga nggak waktu shot, waktu take istilah kata-kata yang di luar dari yang sudah di habis ini blockingmu ke sana dan segala macam, tiba-tiba ada yang tidak terduga, ada nggak? Atau semuanya lancar saja? Ada enggak ya? Aku agak lupa. Lancar saja sih, semuanya lancar gitu. Sesuai dengan rencana ya. Ya rencana itu bisa rencana baru, bisa rencana lama. Artinya begitu bertemu dengan lokasi, tentu Anggi melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan-perubahan gitu, dan aku memasuki itu gitu. Jelas gitu kan. Ada yang sesuai dengan skrip, ada yang enggak gitu kan, pasti gitu. Kalau kejadian nggak ada sih, kejadian yang kemudian nggak terduga gitu. Oke. Kalau di film itu kan ada take 1, take 2 gitu ya. Ada beberapa tipikal aktor kayak Joaquin Phoenix ketika dia di Joker kan di take 1 dan take 2-nya dia beda gitu. Dia main dan nakal banget gitu. Mas Indil begitu tidak? Maksudku ketika di take 1 lakunya seperti ini. Di take 2 dengan angle yang sama ya, belum pindah kamera. Terus Mas Indil melakukan perubahan-perubahan tertentu untuk entah itu mencobakan atau sebagai bagian dari upaya untuk di sini dan sekarang. Ya pasti ada, karena aku nggak akan bisa mengulang itu sama persis. Maka kemudian ya berdasarkan interaksiku aja. Bisa jadi berubah. Take 1 sama take 2 itu bisa jadi berubah. Emosinya bisa jadi berubah gitu kan. Dan kadang ketika itu dilakukan berulang-ulang juga kemudian akan menyusun suatu hal yang baru juga. Jadi pertama aku nggak berusaha mengulang, artinya berusaha selalu baru, selalu baru di situ. Bisa ekstrim bisa enggak, gitu. Gitu. Jadi tujuannya adalah gimana bisa berinteraksi dengan sewajar-wajarnya ya, di saat itu gitu. Aku udah nggak inget lagi sebelumnya. Nah ketika berusaha selalu baru dan take lagi tapi pindah kamera untuk mempertahankan kebaruan itu dengan laku yang sama, apa yang masih dilakukan? Karena otomatis itu jadi sebuah ketidakbaruan toh. Maksudku ketika kemudian pindah kamera atau gimana? Ya berbeda. Berbeda sebenarnya. Aku pun juga ketika pindah angle kamera juga kemudian ya pertama untuk memudahkan proses selanjutnya ya tentu saja aku ada beberapa hal yang nggak bisa aku ubah gitu kan. Tetapi ketika berpindah angle itu kan sebenarnya juga berpindah ruang ya. Artinya juga kemudian tekanan emosinya juga bisa jadi berubah gitu kan. Takaran berubah pasti gitu kan. Maka aku selalu ngecek dulu seberapa sih yang dimau ya gitu kan. Artinya ruangannya seperti itu. Kan ya berbeda. Beda angle kan kemudian berbeda, tatapan ruangnya berbeda. Dan aku yang kemudian bermain di situ. Mas Indil tipikal aktor yang setelah take akan melihat layar sutradara nggak? Nggak selalu, tapi kadang aku butuh untuk kemudian melihat. Kadang juga udahlah gitu. Nah ketika melihat itu bagaimana menjaga agar tidak mengkoreksi permainan sendiri? Selalu akan mengkoreksi. Selalu akan mengkoreksi. Nggak bisa. Makanya kadang aku memilih kalau menurut Anggi udah oke, ya udah aku percaya gitu. Karena kalau nggak akan selesai. Akan terus ada koreksi terus menerus di aku sendiri gitu kan. Jadi kadang ya udah gitu. Kadang aku pengen gatel-gatelan, ya udah ngecek lagi gitu. Kalau enggak ya udah. Ya itu juga bagian dari dinamika lah gitu. Lalu bagaimana cara melepaskan Wiji Tukul setelah melalui sebuah proses yang sangat panjang?
Ya karena aku udah cukup lama ya bermain peran gitu. Jadi ya itu bagian yang memang selalu seperti itu ya. Habis bermain peran tertentu ya aku butuh waktu tertentu untuk melakukan pengendapan, kemudian mengubah residu-residu yang ada itu ke medium-medium yang lain. Kebetulan aku juga bermain di banyak medium kan, nulis dan macam-macam. Itu juga sangat membantu untuk kemudian kayak yang sisa-sisa ini bisa aku olah lagi, aku selesaikan gitu ya. Itu sangat membantu untuk proses netral gitu ya, proses netralisasi gitu. Meskipun ya aku juga sadar bahwa itu nggak akan bisa kita hilangkan gitu ya, dari satu peran ke peran yang lain itu selalu ada yang mengendap dan itu ya itulah kekayaan seorang aktor. Itu bagian dari kekayaan emosi, kekayaan tubuh dan macam-macam dari seorang aktor. Jadi ya jangan dihilangin gitu. Justru itu nanti suatu waktu mungkin bisa digunakan lagi di banyak tempat yang lain gitu. Jadi prosesnya semacam itu sih. Oke. Obrolan yang menarik untuk part yang pertama. Pertanyaan-pertanyaanku tentang istirahat kata-kata sebagian besar sudah terjawab. Setelah ini kita akan ketemu lagi di part yang kedua dan kita akan ngobrolin design of fiction. Ada satu pertanyaan yang kayaknya aku tanyain waktu design of fiction aja deh. Ya.